Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daman Khairi dari jurusan Hukum Keluarga Islam kelas D. Saya dari kelompok 6 mata kuliah Fikih Ibadah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sholat jenazah, sholat kusuf dan khusuf dalam perspektif 5 madhab. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama, yakni mengenai sholat jenazah. Hukum sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah yakni apabila seseorang telah mengerjakannya, maka kewajiban bagi orang lain telah gugur. Akan tetapi, pahala hanyalah bagi orang yang melaksanakannya. Cara sholat jenazah. Menurut mazhab Hanafi, tata cara sholat jenazah adalah berdiri sejajar dengan dada jenazah. Niatnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara sholatnya yakni membaca doa iftitah, bertakbir lagi tanpa mengangkat tangan, kemudian membaca sholawat. Takbir ketiga dilakukan tanpa mengangkat tangan, lalu berdoa untuk mayit dan seluruh umat muslim. Kemudian takbir keempat dilakukan tanpa mengangkat tangan, lalu mengucapkan salam 2 kali. Salam pertama diniatkan untuk orang di samping kanan, dan salam kedua diniatkan untuk orang di samping kiri. Semua bacaan sholat dibaca samar kecuali pada takbir. Menurut mazhab Maliki, tata cara sholat jenazah yakni berdiri di tengah untuk jenazah pria dan di dekat bahu untuk jenazah wanita. Untuk cara sholatnya yakni berniat menyembahyangkan jenazah yang hadir dari kaum muslimin. Dilanjutkan dengan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan seperti sholat lainnya lalu berdoa. Lalu takbir kedua tanpa mengangkat tangan lalu berdoa. Setelah itu mengucap salam sekali sambil menoleh ke kanan dengan niat keluar dari sholat. Dilarang mengucapkan salam selain itu sekalipun bagi makmum. Untuk bacaan sunnah semuanya disamarkan terkecuali bagi imam. Menurut mazhab Syafi'i, tata cara melaksanakan sholat jenazah adalah sebagai berikut. Pertama, berdiri di bagian sisi kepala bagi jenazah laki-laki, sedangkan bagi jenazah perempuan atau hunsa berdiri di bagian sisi pinggul. Yang kedua yakni membaca niat. Yang ketiga takbiratul ihram dan membaca ta'awuz. Yang keempat membaca Al-Fatihah tanpa didahului doa iftitah dan tidak dilanjutkan dengan membaca surah. Yang kelima, takbir kedua dilanjutkan dengan membaca sholawat. Yang keenam, takbir ketiga dilanjutkan dengan mendoakan jenazah. Yang ketujuh, takbir keempat dilanjutkan dengan membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Yang kedelapan, membaca ayat pada surah Al-Mu'min ayat 40. Yang kesembilan, mengucapkan salam pertama yang diniatkan untuk orang di sebelah kanan, kemudian salam kedua yang diniatkan untuk orang sebelah kiri. Pada saat takbir, mengangkat kedua tangan lalu diletakkan ke dada seperti sholat biasa. Menurut mazhab Hanafi, tata cara sholat jenazah yakni berdiri di bagian sisi dada bagi jenazah laki-laki, sedangkan untuk jenazah perempuan di bagian tengah. Adapun permulaan sholat dimulai dengan niat mensolatkan mayit yang hadir di antara orang-orang mati dari kaum muslimin. Alaman hadara min amwatil muslimin. Kemudian dilanjutkan dengan takbiratul ihram dengan mengangkat tangan seperti sholat wajib lalu membaca ta'awudz, basmalah dan al-fatihah. Lalu pada takbir kedua sambil mengangkat tangan kemudian membaca sholawat sebagaimana dalam bacaan tasyahud akhir. Pada takbir ketiga dengan mengangkat tangan lalu mendoakan mayit. Selanjutnya takbir keempat sambil mengangkat tangan namun tidak membaca apapun. Diam sejenak lalu mengucapkan salam sekali. Apabila mengucapkan salam kedua juga diperbolehkan. Syarat-syarat sholat jenazah. Sekelompok ulama berpendapat boleh bertayamum jika dikhawatirkan akan tertinggal mengikuti sholat jenazah. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Sufyan, Al-Auza'i, dan jamaah. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwasanya tidak boleh melaksanakan sholat jenazah dengan bertayamum. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa justru beliau membolehkan sholat jenazah tanpa bersuci atau taharoh. Menurut mereka, sholat jenazah tidak termasuk dalam jajaran nama sholat. Sholat jenazah tidak lebih dari hanya sekedar doa karena tidak ada ruku' dan sujud dalam pelaksanaannya. Kita masuk ke materi berikutnya, yakni penjelasan mengenai sholat gerhana bulan dan matahari, atau disebut sholat kusuf dan khusuf. Berikut penjelasannya.
Hukum dan tata cara dalam setiap madhab. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh ulama 4 madhab, yakni bahwasanya sholat gerhana matahari dan bulan ini hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Imamiyah mengatakan bahwa hukumnya fardu ain atas setiap mukallaf. Menurut Imam Hanafi, sholat gerhana itu tidak memiliki bentuk khusus, namun dikerjakan 2 rakaat. Sebagaimana sholat-sholat sunnah lainnya, yakni 1 kali berdiri dan 1 kali ruku pada setiap rakaatnya. Namun boleh juga apabila dikerjakan sebanyak 2 rakaat saja, dan boleh juga dikerjakan sebanyak 4 rakaat atau lebih. Sedangkan menurut madhab Hambali, Syafi'i dan Maliki, bahwasanya bentuk sholat jenazah yakni 2 rakaat, yang mana pada setiap rakaat itu terdapat 2 qiyam dan 2 ruku. Pertama-tama yakni mengucapkan takbir, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan salah satu surah pendek. Kemudian ruku, lalu berdiri kembali, lalu membaca Al-Fatihah dan salah satu surah. Kemudian ruku sekali lagi, lalu sujud. Begitu juga pada rakaat kedua melakukan gerakan yang sama. Abu Hanifah dan penduduk Kufah berpendapat bahwasanya sholat kusuf dilaksanakan dengan 2 rakaat, sebagaimana halnya sholat Aid dan sholat Jumat. Semua mazhab setuju dan menganggap sah apabila sholat gerhana dilaksanakan secara berjamaah ataupun perorangan. Hanya Imam Hanafi yang mengecualikan sholat gerhana bulan. Menurut mazhab Hanafi, sholat gerhana bulan itu tidak dikerjakan secara berjamaah, akan tetapi dikerjakan sendiri di rumah. Khutbah sholat kusuf. Imam Syafi'i berpendapat bahwa khutbah termasuk syarat dari sholat kusuf. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwasanya tidak ada khutbah dalam pelaksanaan sholat kusuf, atau khutbah tidak termasuk syarat. Waktu pelaksanaan sholat gerhana. Menurut Imam Syafi'i, sholat kusuf dilakukan kapan saja, baik di waktu terlarang untuk melakukan sholat maupun di luar waktu tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sholat kusuf tidak boleh dilaksanakan pada waktu terlarang untuk mengerjakan sholat. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, berpendapat bahwasanya sholat gerhana matahari tidak boleh dilaksanakan kecuali dalam waktu yang boleh dilakukannya sholat sunnah. Sedangkan Ibnu Al-Qasim meriwayatkan bahwa secara sunnah sholat kusuf dilaksanakan pada saat duha hingga tergelincirnya matahari. Historis sholat gerhana. Rasulullah SAW bersabda, "Inna syamsa wal qamara atitani min ayatillah azza wa jalla la tin khosifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'tumuhuma fafza'u ila sholah." Yang artinya, sungguhnya matahari dan rembulan merupakan 2 tanda kekuasaan Allah azza wa jalla. Gerhana matahari dan gerhana rembulan terjadi bukan disebabkan kematian atau kehidupan seseorang. Apabila kalian menyaksikan gerhana matahari dan gerhana rembulan, maka segeralah mengerjakan sholat. Baiklah, demikian presentasi dan penjelasan materi dari saya kelompok 6 yang bisa saya sampaikan. Sekiranya ada lebih dan kurangnya dan ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Demikian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.